kan kita juga belum tersentuh nih honorer-honorer ini, tapi sudah membuka lagi keran untuk CPNS di 2024. Skemanya seperti apa? Apakah nanti tetap yang honorer yang harusnya di P3-kan yang dijanjikan Desember ini akan goals akan tetap diutamakan? Tadinya nih paruh waktu ini diutamakan bagi cleaning service, OB. Nah, apakah nantinya skema ini tetap diperuntukkan untuk mereka atau memang semuanya akan menjadi paruh waktu terlebih dahulu? Walaupun paruh waktu, dia tidak boleh kurang. Berarti akan tetap sama penghasilannya. Honorer itu pejuang. Sudah lama mengabdi buat bangsa, tapi ada yang puluhan tahun, ada yang bahkan udah mau pensiun, tapi nasibnya tidak pernah diberi kejelasan. Undang-undang ASN tahun 2023 yang kita sahkan secara tegas Desember 2024 seluruh honorer masalahnya sudah diselesaikan. Nah, ada pintunya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, nanti dibagi dua dulu, ada yang full timer, ada penuh waktu, ada yang paruh waktu. Tetapi targetnya semuanya full penuh waktu. Oke, karena Bapak sudah menyinggung soal paruh waktu. Ini banyak juga yang meresahkan. Apa sih maksudnya paruh waktu? Bukannya tadinya nih paruh waktu ini diutamakan bagi cleaning service, OB. Nah, apakah nantinya skema ini tetap diperuntukkan untuk mereka atau memang semuanya akan menjadi paruh waktu terlebih dahulu? Tidak semuanya. Mereka yang layak full timer memang pekerjaannya full timer, dan keuangan kan gini, ada 3. Pertama, kewajiban mengangkat semua. Karena sekarang tuh hampir totalnya itu 2,3 juta, tapi mungkin 400 ribuan sudah mulai terserap juga dalam pengangkatan 2 kali, tinggal 1,7 atau 1,8 juta. Nah, menyerap 1,8 juta honorer dalam waktu yang bersamaan, beban keuangan negaranya belum berat, cukup. Termasuk beban keuangan daerah. Rata-rata kan profil ASN kita 22% di pusat, 78% di daerah. Nah, daerah masih mikir dari mana nyari uangnya, tapi oleh kita, oleh undang-undang, pokoknya terima. Nah, biar diterima dulu semuanya, masuk gerbong dulu. Jadi ada gerbong yang full time, penuh waktu, ada yang paruh waktu. Tetapi yang paruh waktu pelan-pelan akan dipindahkan menjadi yang penuh waktu. Jika memang penataan diselesaikan kayak gini nih, di atas lagi ditata. Ini undang-undang ASN yang baru tuh memudahkan juga untuk memecat ASN yang tidak berprestasi. Dulu pokoknya sekali jadi ASN udah ongkang-ongkang kaki atau nggak kerja juga susah sekali dipecat itu. Nah, sekarang dengan kemudahannya jadi mereka yang berprestasi cepat karirnya, mereka yang nggak berprestasi cepat keluar gitu. Nah, dengan gerbong atasnya kosong, gerbang bawahnya naik terus itu. Dan saat yang sama, karena mereka sudah ada, rekrutmen berikutnya yang utama ini dulu diberesin nih, dinaikin dulu gitu loh. Tapi kalau kita lihat di media sosial nih, udah rame pembukaan CPNS juga. Ini juga cukup mengkhawatirkan. Artinya kan kita juga belum tersentuh nih honorer-honorer ini, tapi sudah membuka lagi keran untuk CPNS di 2024. Skemanya seperti apa? Apakah nanti tetap yang honorer yang harusnya di P3-kan yang dijanjikan Desember ini akan goals akan tetap diutamakan? Iya, jadi ada 2 proses berbeda. Satu, komitmen DPR dengan pemerintah memastikan 2,3, kalau belakangan tinggal 1,7 juta lah, karena 500 sudah masuk P3K, udah ada yang inisiatif sendiri mereka. Jadi mereka udah masuk gerbong. Kalau kemarin data terakhir dari BKN 1,7 juta, ini wajib Desember 2024 diserap semuanya menjadi P3K atau ASN langsung. Sesuai dengan kualifikasinya, karena mereka tetap harus dites, tapi tidak pakai sistem passing grade namanya. Kalau ini enggak, pokoknya tes dulu, nanti peringkat tes 10 orang, 1 sampai 10, 1 sampai 5 masuk dulu. 5 sampai 6 sampai 10 berikutnya. Berarti yang 1 sampai 5 adalah yang full time itu. Kemungkinan besar full timer. Karena mereka punya kualifikasi. Yang ini tetap masuk. Wajib masuk. Karena kita menilai tidak boleh ada yang di PHK. Tidak boleh ada yang kurang
penghasilannya, walaupun paruh waktu dia tidak boleh kurang Berarti akan tetap sama. penghasilannya. Oke. Dan yang ketiga, tidak membebani keuangan negara. Nah, karena itu tadi memang ini adalah bukan solusi ideal, tapi solusi yang realistis. Yang penting masuk gerbong dulu, bahasa kami. Masuk gerbong dulu. Nah, ini yang 1,7 atau dulunya 2,3. Nah, sekarang pemerintah buka lagi 2,3 di luar kasus ini. Tapi nanti akan ada irisan. Irisannya gimana? 2,3 yang ini karena memang dengan zero growth, pertumbuhan nol tuh udah banyak yang pensiun, banyak yang kosong. Oh, jadi Banyak yang kosong. Nah, ini harus segera diisi. Kan antara 2,3 atau 1,7 yang honorer ini tidak semuanya fit in sesuai dengan yang sudah ada kekosongan itu. pos-pos yang kosong ini. Oke. Yang pos kosong ini tetap dibuka. Fresh graduate atau siapapun boleh daftar untuk ngisi kekosongan. Karena mereka nih yang di sini nih kan ada yang teman-teman yang tenaga kependidikan, yang tadi driver, ada yang tukang jaga sekolah, ada yang laboran, ada yang mungkin petugas administrasi. Iya. Sementara yang di sini yang diperlukan tenaga-tenaga teknikal yang skillful. Nah, dari 2,3 900.000 dibuka untuk masuk poin-poin yang di sini. Nah, dari 2,3 1,4-nya ini ngambil yang di sini sebagian. Oh, Nah, oke. Berarti ada kemungkinan dari Nah, yang dari kalau 1,4 dan di sini 1,7, 300.000 belum masuk nih. Di yang sekarang nih. Nah, Ya. diharapkan 300.000 tetap dimasukkan dalam skema paruh waktu. Oke. Jadi harapannya semuanya tetap Desember 2024 selesai. Yang 2,3 atau sekarang kalau bahasa BKN terakhir 1,7. Kalau yang 2,3 ini memang program baru pemerintah, tapi separohnya ingin merekrut yang menjadi tempat buat yang ini. Oke. Buat yang 1,7. Oke, nah jadi lebih tenang ya, sudah terjawab ya, CPNS kali ini tidak akan mengganggu 1,7 yang memang utama, sudah harus. kami yang 1,7 ini sudah diaudit dan kami sudah berikan jaminan bahwa pemerintah jangan macam-macam. Ini harus diterima karena mereka adalah pahlawan. Oke. Mereka adalah pejuang. Nah, pemerintah sudah sepakat. Ini persoalan kita bersama. Jadi dia juga tidak akan keluar dari tanggung jawab ini. Dan jangan khawatir kan yang 2,3. Yang 2,3 memang pemerintah negara kan harus jalan. Oke. Dan nggak bisa kosong. Jadi rekrut yang 900. Jangan ngerasa yang 900 ngambil jatah kami. Lain kualifikasinya. Karena ini diterima nggak bisa masuk ke sini gitu. Ini sih yang skillful work yang memang harus dites, ada passing grade-nya, ada macam-macamnya gitu. Gimana nasib saya yang sudah mengabdi? Saya cleaning service, saya penjaga sekolah yang sudah lama di sekolah ini. Gimana perjuangannya? Kita memohon semoga DPR bisa memperjuangkan gitu. Nah, akhirnya sudah terjawab kalau memang ini nantinya akan mereka juga termasuk dalam 1,7 itu ya kan, Pak? Atau ada verifikasi? Mestinya mereka yang sudah terdaftar agak tenang karena jaminannya yang sudah terdaftar akan diproses masuk, baik ada yang duluan, ada yang agak belakangan. Tapi kemarin waktu RDP ada temuan masih ada yang belum terdaftar, padahal mereka adalah pejuang-pejuang juga. Nah, di salah satu poin kesimpulan DPR dan pemerintah akan mendalami bagaimana mekanismenya bagi mereka yang belum terdaftar. Nah, makanya bagi semua yang tadi baik cleaning service, penjaga sekolah, driver, cek dulu terdaftar atau tidak. Di Di BKN. Sederhana kok, tanya ke BKN call center gitu loh. Saya namanya ini, nicknya segini, udah terdaftar atau belum? Dan mereka biasanya menjawab, melayani. Dan saya pernah WA, Pak, ini Satpol PP ada yang datang ke saya. Siapa? Kami cari dulu. Nah, begitu. Nah, jadi pastikan terdaftar dulu. Kalau belum terdaftar, jangan khawatir. Kumpul saja dulu dengan teman-teman yang belum terdaftar. Pastikan memang sudah punya rekod di tanggal berapa, tahun berapa diangkatnya atau kerja mulainya. Nanti kita ada RDPU, rapat dengan pendapat umum. Iya. Datang bikin surat ke Komisi 2. Nanti kita akan undang seperti apa profilingnya. Kalau enggak, datang ke Pamuras, ada Komisi 2 lah di Pak dapilnya. Mardhani juga termasuk. Saya juga siap. Kami kalau PKS setiap Selasa ada hari aspirasi. Siapa aja boleh datang gitu. Tinggal kontak sekretariat fraksi PKS. Saya sering sekali nemuin 5 orang, 7 orang, 10 orang, berapa aja.
bebas gitu loh. Apa masalahnya gitu? Ada masalah pertanahan, ada masalah honorer, ada masalah sekolah, ada masalah bagian teman-teman yang merasa tiba-tiba dizalimi gitu, kayak salurkan ke ombudsman gitu. Aman yang kayak gitu. Jadi tenang dan jangan panik, lakukan langkah-langkah yang bisa sambil jangan lupa doa. Tapi K2 yang sudah dari tahun 2000 berapa ya Pak? 2018 ya mungkin. K2 tuh dari 2015 bahkan. 2015 bahkan. Belum tersentuh, masih ada. Nah, gimana nih Pak? Gimana kita bisa yang 1,7 merasa yakin, bahkan yang K2 aja masih ada yang terabaikan. Nah, khusus untuk yang kedua sudah didalami, mereka adalah K1 yang terbuang gampang. K1 kan udah diangkat semua gitu. Iya. Jadi maksud dengan K1 yang terbuang tuh mereka justru nasibnya benar-benar harus diperhatikan. Kalau saya di DKI ada 7 ribuan gitu loh. Ini pokoknya angkatan pertama yang harus diangkat ya mereka dulu. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah sangat senior, mengabdi sudah sangat lama dibanding teman-teman yang honor 1,3. Ini termasuk dalam skema yang wajib segera diangkat. Oke, berarti ini akan kembali diperjuangkan untuk di tahun ini kah juga bersamaan? Samaan. Berarti di 2024. Ya, kita sebenarnya tinggal nunggu satu aja, PP-nya turun. Kan undang-undang nih 2023 Oktober. 6 bulan dari Oktober harus jadi PP-nya. Itu April 2024. Kalau PP-nya udah jadi, payung hukum udah ada, segera jalan. Karena payung hukum ini menyesuaikan, ada teman-teman Kementerian Teknis, ada teman-teman PANRB, ada teman-teman Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum HAM untuk sampai satu payung hukumnya kuat. Itulah. Nah, sejauh ini untuk pembahasan PP-nya sendiri seperti apa Pak? Udah 80%-an selesai. Nanti kita akan ketemu lagi setelah pemilu untuk memastikan bahwa PP-nya selesai. Di Maret itu akan melakukan pertemuan lagi dan di April udah insya jadi. Allah sudah bisa. Sebelum April bahkan di Maret roadmap-nya kapan mulai pengangkatannya, kapan mulai 1,7 ini rombongan mana dulu yang masuk harus sudah jelas di Maret itu. Oke, berarti sudah roadmap-nya gitu. Kriteria sebenarnya yang 1 tahun, di atas 1 tahun itu seharusnya sudah bisa masuk kan untuk. Pokoknya mereka yang terdaftar mau 1 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, kalau di BKN-nya datanya ada dan masuk dalam 1,7 masuk. Oke.